Selamat datang di channel Scooter Ranger, channel yang membahas seputar dunia pervespaan, Vespamu, Vespaku, Vespa kita semua. Sekarang kita lagi ada di Pondok Cabe, ada di bengkelnya Om Indra Mulyawan. Widih, nama asli. Apa kabar Om Robot? Dipanggil Om Bot aja kali ya biar boleh, lebih bebas, akrab, cair. biar cair. Om, langsung aja ke inti pertanyaan. Pertanyaan paling dasar nih, kenapa sih motor Vespa? Awalnya kalau sama-sama tahu, awal tahu sama awal pegang itu kan beda. Ya. Iya, benar. Jadi awal tahu anak SD pun tahu Vespa. Bener. Kayak kalian misal pernah di bonceng Pak Guru atau siapa, itu Vespa. Ya. Tapi kalau awal pegang Vespa itu saya tahun 1993. Itu saya baru direncanain itu nih. Iya. Jadi saya itu bisa dulu baru punya. Bisa dulu baru punya. Kalau kita punya dulu baru bisa, kan mesti ke bengkel. Dan dulu bengkel Vespa itu terbatas. Hanya beberapa, itu pun rata-rata tuh milik klub. Kita kalau bukan member klub kan agak malu gitu. Nah, ya benar. Jadi di bengkel tuh ada klubnya gitu. Jadi kita terutama gua harus bisa dulu nih. Nah, kebetulan dulu ada orang yang jadi panutan gua sampai sekarang, almarhum orangnya. Mas Sony dulu klubnya dia itu Milano Scooter Club Ciputat. Oh, masih daerah sini ya? Masih daerah sini. Dan itu orang-orang lamanya masih ada sampai sekarang. Ada beberapa aja yang udah wafat. Nah, gue lihat cara kerja dia bongkar. Kemudian gue jadi seneng. Belum punya tuh, belum punya. Ini diapain mas? Ini diapain? Ini diservis. Kok bisa nongkrong di? Kebetulan rumahnya dekat. Jadi masih sekitaran Pondok Cabe, jalan kaki dari rumah. Terus tiap hari pasti gue sambangin dia. Karena gue pengen belajar. Nah, sampai sedetil apapun gue tanya, ini diapain? Oh, ini dikorek. Biar apa dikorek? Biar kenceng. Ini diapain? Ini servis biasa. Ini diganti supaya bagus ini. Dan akhirnya gue memberanikan diri bongkar. Saya bantu ya mas. Gitu kan. Gue bantu nih. Ini pasangnya gini, udah betul, udah pasang. Sampai dapat acungan jempol dari dia, bagus. Itu bisa. Belum punya Vespa tapi udah nongkrong setiap hari di bengkel udah Vespa. bisa bongkar pasang. Oke. Itu berapa lama tuh sampai Pak, bisa loh gitu. 3-4 bulan ya paling. Masa? 3-4 bulan. Karena ritmenya gue setiap hari. Oh iya benar. Malam pun kadang gue habis mandi, aktivitas gue ya balik. Jadi tongkrongan situ ya, kan nongkrong main belajar ya benar. Waktu itu kan juga belum terikat kerja juga, usia segitu masih apa gabut itu? lah. SMA? Udah lulus SMA. Lulus ya. Waktu itu kan sebelum moneter jauh lah itu. Nah, kemudian gue punya rezeki nih. Gue punya rezeki sedikit. Dan yang nambahin juga selain dari nyokap sedikit dari gua, beliau ini yang nambahin. Oh, si guru ini. Ini ada motor nih, lo mau rawat nggak? Mesinnya sih mesti dibangun. Apa tuh? Berapa? Dulu gue beli harga Vespa itu 250.000. Apa tuh? Super kah? Super 74. Sebelum gua punya yang bajai ini. 74. Jadi di bengkel itu kita dapat ilmu, ditambahin dapat Vespa juga. Dapat Vespa. Jadi lu bayar aja seginilah, tapi nanti perbaikan sendiri. Barang-barang ada, lu pasang sendiri kayak gitu. Lu pakai sampai sekarang. Gitu. Nah, perjuangan untuk bengkel kayak sekarang itu ya memang sangat panjang. Panjangnya itu ya ibaratnya kita dari door to door. Gue ngalami yang namanya cuma punya perkakas di rumah, punya unit Vespa. Kemudian ada tetangga yang punya Vespa panggil. Iya. Jadi pria panggilan ya? Cowok panggilan gua, cowok panggilan. Belum pria, masih single dulu. Oh, masih tinggal. Cowok panggilan, jadi ada kendala nih dia. Bisa servisin Vespa gua? Bisa Pak. Ustadz misal Vespanya kan. Dulu yang main Vespa tuh emang Pak Guru, Pak Ustadz tuh ya? Iya, mantan kepala sekolah. Kayak gitu, belum banyak anak muda. Dan klub juga yang kita kenal kan beberapa, Ciputat ada MSC, dulu ada Jakarta Vespa Club, ada apa-apa. Nah, kita semua dulu main. Jadi sama tegur sapanya kayak sekarang, hangatnya kayak sekarang. Kalau ketemu Vespa tuh gini. Nah, sampai detik ini ya masih di Vespa gitu. Klub awal di mana sih? Ngikut klub nggak sih sempat? Kan ada tongkrongan bengkel. Ikut, gua nggak pernah ikut klub.
salah satu orang main Vespa kalau sekarang bilang independen ya. Iya. Independen. Independen. Tapi gue bergaul dengan orang klub ya. Beberapa iya. klub dan banyak klub mungkin. Iya. Gitu. Tapi gue untuk terikat di satu klub gue mikir. Oke. Nah, karena dulu itu persyaratannya lumayan loh ikut klub. Masa? Ada iurannya, iya sebagai yang orang yang belum bekerja, Iya. Benar-benar. mapan gitu kan lumayan berat nih buat Iya. anak muda. Dulu ada iuran, ada KTA, ada Oke, ya standar iya. organisasi Kayak lah. gitu ya, benar-benar kurus gitu ya. Belum lagi jadwal acaranya touring sana, rapat Ini, di sini iya, gitu, benar. biaya ini itu. Nah itu pertimbangan gua nggak ikut klub dulu, tapi gua berjalan sama tiga teman deket aja gitu, Vespaan bertiga, Jadi lebih memilih Independen. tidak ikut klub, independen tapi bergabung bergaul sama Memang. klub. bergaul dengan siapapun gitu ya. Nah, tadi ngomongin touring. Touring paling jauh kemana sih Om? Gua sejauh ini baru Lampung sama Jogja. Gua itu gitu. Lampung Jawa bawa mana ya? 74 Jogja ya. Dengan Lampung motor yang pertama? 74, Jogja gua naik bajai. Oh, Trouble ke Lampung. Trouble alhamdulillah 74. nggak ada. Bekas kecil tuh dia. 74, Bakahuni aman. Cuma ada mentok knalpot waktu naik kapal feri. Oh, iya, kan. iya, 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 Karena gitu, ada gitu. ombak gitu kan, sempet nyangkut tuh kaget gue. Kayaknya kalau on the road aman. tapi posisi touring itu ya udah nggak bakal pusing, nggak takut motor kenapa-napa kan, karena kita udah bisa. Oh enggak, ya prepare dan kita udah ngerti luar dalam lah ibaratnya. Benar. Gitu. Makanya pesan dari mekanik nanti setiap mau touring bersama itu ada medical check up lah ibaratnya. Siapa yang mau ikut touring sebaiknya kan mengontrol kendaraannya ke bengkel. Karena mekaniknya itu nanti akan guide atau mimpin kalian atau benar. nyapu dari belakang. Jadi motor si A kendalanya kemarin ada di sini, jadi dia udah ketanggap gitu. Tuh dengerin, berarti Masukannya. sebelum pergi jauh Iya. dicek dulu motornya. Jangan cetut-cetut dari Cikidang sampai ke Pamulang. Kita ngalamin Om. Itu dari Cikidang sampai ke Pamulang. Ya, itu cerita lah, jadi bagian cerita pasti ada dan pasti ada yang mengalami. Benar. Gitu. Itu suka dukanya touring. Tapi Di dalam- emang di sini seninya. Iya, itu dalam sendiri. kurung touringnya tanpa persiapan selesai. Wih. Padahal Iya, kunci-kunci bawa. Nah, Padahal kunci-kunci nggak bawa. siap bawa mekanik berarti. Nah, itu mekaniknya yang nggak ada. Mekanik dadakan. Mekanik dadakan. Biasa. Modal sotoy. Ya udah lawan nih Piro. Ajak kita. Berarti Om Robot terima panggilan kalau ada yang mau ngajak touring, Bisa. Wani Piro ya Om ya. Iya, Gitu. Wani Siap Piro, jadi mekanik Wani Piro, pokoknya. ya santai lah. Yang penting akomodasi. Siap. Langsung nanti dikontak aja ke Om Robot. Apa kalau band-band tuh ada ininya? Kalau ini Kontak saya manajer ya, Ya. spesialis Om Robot di bagian touring. Mulai Kalau jam bisa, berapa, Wan. tanggal berapa nih? Jadi nanti hitungannya per hari. Ya, jam. Hari. Kayak di Jerman dong. Jam. Oh per jam ya? Iya. Kayak di luar negeri per jam hitungannya. Sampean ngorek di Jerman per jam itu. Oh iya, kemarin Jerman sama kayak di sini loh. Rame gitu kan. Ada yang trouble, ya ini bule di Kayaknya Instagram. Jerman bagian utara itu kayaknya. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Agak ke Ben Hill. Nah, sekarang kan ini Om Robot udah bener-bener hidup di Vespa. Mas Pak. Ya, Tapi sebelumnya pernah nggak sih Om kerja formal kantoran kayak orang-orang gitu? kalau Sempet nggak? pernah, tapi bukan di kantoran ya, di salah satu pabrik lah buat sampingan gitu. Ternyata dan mungkin dari guanya nggak suka kerja yang terikat. Oh, enggak serem gitu ya. Karena memang udah dari basicnya liar gitu lah, kita Street kerja fighter. serabutan. Iya, iya. Doi, Serabutan, doski kan. ketika kita harus absen jam segini, pulang jam segini, lembur jam segini, ya Itu kayaknya bukan Om Robot banget ya. bukan. Jadi gue cukup 2 tahun aja kerja begitu. Oh, Lumayan. berarti sempat 2 tahun kerja secara formal seperti orang-orang. Iya, karena kan dulu gue sebagai anak tunggal, dulu masih tunggal, gue harus bantu orang tua. Oke. Gue harus kerja. Gitu. Benar. Ada kewajiban lah. Nggak bisa. Nah, kalau anak-anak Vespa taunya ini kan Om Robot mekanik balap. Image-nya. Image-nya mekanik balap. Anak-anak juga mungkin yang belum tahu, bengkelnya Om Robot ini namanya AyoST. Ya, AyoST itu apa? apa artinya Om? nah itu serunya bahas apa arti sebuah nama itu. Iya, Kepikiran betul. gitu. Ayo. Jadi gue cerita garis besar awal kenapa IOST aja. Jadi dulu itu kita satu perkumpulan, hanya komunitas Vespa punya skuter. Skuter itu bajai itu kan bukan Vespa. Iya. Nah,
kenapa gue harus pakai nama Vespa Club? Berarti garis bawahnya adalah harus yang bermerek Vespa, Bermerek brand Vespa. Vespa. Nah, gue mau bengkel atau perkumpulan gue ini klub terbuka. Oke. Buat Lo Vespa mau apa-apa, lambretta, ya. yang penting bentuknya skuter lah. Skuter. Skuter Vespa, bajai pun bisa Oke, kita iya. masuk karena basicnya sama. Mau lambretta, setelah sejauh itu masih dulu kita 2 tak, Iya, betul. 2 tak main klasik, ya. Ayo gitu, ayo. Nah, berarti kan kita simpulkan ayo ST-nya itu skuter. Oh, ST skuter. Ayo skuter. Kira ayo sikat terus. Embel-embelnya adalah touring, ayo. Oh. Makan, ayo. Balap, ayo. Oh, pokoknya ayo terus ya. Ya, ada kita nolak. Pokoknya ayo terus. Mohon maaf saudara-saudara. Karena gerimis jadi kita Kenapa? geser posisi. Jam Nah. berapa sih sekarang? Buset. Jam 11 malam. Hujan lagi, Doski. Masih santai. bersedia iya. nemenin kita ngopi, tanya-tanya seputar dunia pervespaan Ya. ini. Ayo, saya 24 jam. 24 Ayo jam. ST 24 jam Ayo coy. ST 24 jam. Wih, lu trouble di Cikidang lu Iya. kemari buka. Nggak berani ketok gerbang. Yang penting syaratnya berani ketok gerbang ya. Gerbang. Nah, ini kan saya menemukan salah satu foto. Kenapa Om? Kok bisa jadi joki balap Vespa seperti ini? Awalnya di tahun berapa tuh? Oke, Rednya awalnya gue belajar nikung-nikung itu nggak ada belajar. Oh, baru belajar. Jadi, iya, karena sebelum itu gue kan sempat jadi diperbantukan di tim balap Oke, Vespa. iya. Salah satu guru besar gue juga, mungkin kalian pernah dengar nama Iwan Alberta. Oke. Nah, sekarang beliau ini salah satu spesialis small frame. Dulu berbengkel kita itu beralamat di Kemang. Kemang. Namanya dulu Bintang Mas Motor, disingkat BMM. Gitu. BMM. Dan kebetulan ridernya salah satu kawan gue juga. Ada 2, Haji Indra Putra Laksana, ada Alpon Aditya, sekarang Alpon. owner bengkel juga. Alpon ya. yang ini. Nah, dia Iya. dulu 2 rider kita. Nah, berbekal dari ilmu si Om ini, gitu, gue coba bikin motor Vespa yang agak beda gitu dari beliau, karena ilmu itu kan harus kita kembangkan. Benar. Betul. Kita nggak boleh Pengembangan. jiplak-plak seperti Betul. apa yang diajarkan. Kita harus lebih dari guru bahkan. Amati, tiru, modifikasi. Nah, betul, ada peribahasa kan, guru kencing berdiri, murid Kencing berlari. Becet kan, Om? cetak. Becet. Ambiar. Ambiar tuh. Nah, gue ceritanya di 2010 itu ada race di Banten, Kejurda Banten. Ke Jurda Banten. Alamat di Stadion Maulana Yusuf Ciceri, gue masih sangat ingat. Oh ya, Stadion Maulana Yusuf. Nah, prepare, singkat cerita kita berangkat berempat, gua, istri gua, sama owner motor, terus sama satu kawan. Nah, yang bawa motor siapa? Jokinya siapa nih? Jokinya ini anak SMA. Joki zaman kita masih liaran. Masih liaran. Dulu kita, mungkin kalian familiar dulu namanya motor Ayo ST Blackberry, itu kan Blackberry. liaran. Oke. Nah, coba tarik ke ajang yang resmi. Oh, iya, Mana sih ini benar, balap benar. resmi? Oh, ada di Banten. Kita coba. Si pembalap ini ready, tapi karena dia sekolah di Sabtu dia baru bisa berangkat ke sana Berangkat. malamnya. Malam minggu. Nah, ke administrasi kita selesaikan semua pendaftaran dan kita tidak ikut latihan resmi Nggak ikut dan latihan. KTT di hari yang sama. Dulu nggak ada KTT, namanya latihan resmi, free final. Free Jadi, final. free final itu semua Buat ngambil masuk, start. tidak ada yang gugur, hanya menentukan garis grid. Oh, Di oke. start final hari Minggu. Iya. Nah, itu kita baik, nggak apa-apa, kita start dari belakang. Joki kita nanti, joki ya bahasa Iya, pembalap benar, itu, joki menyusul di hari Minggu. Gitu. Nah, di malam Minggu kita dapat kabar buruk. Dia tidak bisa hadir dengan alasan internal kita Oke. apa. Iya. Nah, udah nggak mau banyak cerita, kita istirahat aja. Di hari Minggu pagi kita briefing berempat karena tim kecil, kesana Iya. pun motor dijalanin. Jadi nggak dibawa pakai mobil ini ya? Semua Mbak, ya? belum ada. Dipakai itu motor? Dijalanin. Dinyalain ke Banten Sampai itu. Serang. Gokil. Sampai Serang cuma kita ganti ban, jadi berangkat Iya, pakai ban benar-benar. biasa. Oke. Ya akal-akalan si miskin Iya lah. benar. Iya. Ini yang gue seneng nih, akal-akalan si miskin nih. Walaupun kita cuma punya satu dulu merek, ya salah satu merek lumayan lah. Lumayan. Itu kita simpen, sampai sana kita pasang, siapin semua. Nah, di hari Minggu itu diputuskan adalah Om aja yang bawa. Kenapa? Yang setting, yang cobain, dulu Nah, benar. Udah Om aja yang bawa, karena bini gua nggak mungkin owner motor bawa ada yang ikut, nggak mungkin. Ya kan, kawan yang satu ini baru sebulan naik Vespa. Ya. Nah, ya udah yang paling berpeluang
ente om. Nah sibuklah gue di sana pinjem baju balap. Oke. Ada segala salah satu teman macem. kita berdomisili bengkelnya di Pamulang. Bersedia meminjamkan helm, kebetulan gue bawa. Helmnya memang Helm ala kadar lah. Ala kadar ya. Yang bisa dibuka ini. Oh, gitu. Iya. Helm zaman dulu tuh Iya. Kali. sering bisa di begini ya. Helm apa tuh? Smoke, naik motor bisa smoke. Yang nutupin hidung setengah gini. Terek Terek. ya, nggak jelas. Ada itu helm yang dulu sering banget tuh bisa dibuka ke atas ini. Tapi bulpes kan Iya, gitu ya. tapi Bulpes. Standar nasional lah. Standar nasional. Nah, sarung tangan cari lagi pinjam sampai atribut lengkap. Mm-mm. Nah, itu rasanya. Kis. Dulu ada Kis masih kis-kisan atas gitu. nama si pembalap. Alhamdulillah gue di situ main curang karena yang gue data sih kan balap. Oh, dan gak dicek kebetulan ya. Kalau dulu kan memang nggak ada Ya, foto. nggak terlalu Oh, inilah, iya, asal iya. ada kis doang. Karena ke Jurda bukan ke Jurnas. Udah memberanikan diri dari situ balap tanpa latihan langsung final di hari Minggu. Grid posisi start gue paling belakang dari Berapa starter? 24 starter peserta. Berarti Gue start ke 24. pada tahun itu tuh starter tuh penuh banget ya Om. Banyak karena regulasi pun kan belum terlalu jelas. Oke. Dulu kalau sekarang kan udah standar cuma bla bla bla. Iya, Nah, itu betul. Dulu cuma NBR sama standar. NBR tuh apa? NBR itu kalau sekarang tune up, dulu tuh NBR kepanjangan dari non block racing. Oh, oke. Jadi scrutinering atau pemeriksaan hanya terjadi di limit blok. Bloknya harus standar. Iya. Ya, Tidak boleh bermaterial merek apalah iya, gitu. aftermarket apalagi itu akan didiskualifikasi oleh peserta sendiri. Oh, jadi ini peserta rame-rame. Iya, mereka Oh iya benar, rame-rame. nyekrut. Tim Scrut Vespa itu yang meriksa itu dulu belum ada. Sekolahnya belum ada. Iya. Ini kan memang belum ada. Kalau sekarang kan regulasi rata-rata udah masuk ini. Oh, Jadi oke. mereka udah punya acuan. Kalau dulu belum. Betul. Mau apa? 200 cc non block racing. Scrutnya gimana? Periksa bloknya aja. Oke. Simpel aja, simpel aja. Dengan pengen pipis, pengen buang air besar, Iya, benar, demam benar. panggung, Demam panggung. beranikan diri, Bismillah nggak habis-habis. Ya, Jadi yang lain dari Oh, awal oh, pakai apa baju segala sampai macam. akhir tuh bismillah terus pokoknya ya. baju 3 race sebelum main udah gue pakai. Kan, ya kan. Lihat kiri kanan, kaca buka tutup, minta minum, basahin handuk. Iya, gimana demam panggung lah. Iya benar. Alhamdulillah hasilnya gue podium 1. Masa? Serius? Ada videonya di YouTube amatir Siapa tuh? Ayo ST Reserang kalau nggak salah, coba aja kalian searching. Wow, tuh ntar Kita taruh di bawah Real deskripsi. pertama kali gue balap Dan langsung juara. langsung juara 1. Itu udah 234 belum? Apa gimana tuh? Belum. Oh, belum. Kebetulan dapat nomor pun acak. Sebelumnya udah pernah latihan balap atau Belum memang pernah, belum ya pernah. karena Karena kan gue dulu kru di tim itu. oke. Kru. Dan gue cukup merekam aktivitas pembalap di Sentul. Dulu kan kita balap cuma seringnya tuh di Sentul Gede, zaman penyelenggaranya EV. Sentul Gede? Event EV. Sentul besar. Eventnya itu mendompleng aja Road Race atau mobil touring car. Nah, nanti dulu balap itu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Jumat itu administrasi sama latihan resmi. Iya. Hari Oke. Sabtu QTC, Iya. hari Minggu full final Nah, semua. benar. Gitu. Dan dulu kelasnya itu cuma dibagi standar A, B, C sama FFA. Pas A, B, C itu nanti kita bahas Ngomong-ngomong kesananya. udah bawa motor, itu waktu bikin si motor yang waktu dibawa podium 1 itu kendala itu pertama kali bikin motor racing apa? Motor Apa sebelumnya pertama sih motor enggak balap? ya, tapi motor yang gua akuin yang beberapa yang gua buat dia yang paling kuat. Dia yang paling kuat. Basicnya apa tuh? Nggak rewel gitu, artinya nggak rewel itu setiap kita mau race liar maupun itu kita hanya melakukan check up aja dan dia udah ready lagi. Oh, Buset, gitu. jadi emang nih motor bisa diajak bandel ya Om ya? Iya. Betul, benar-benar. salah satu ilmunya dari ya Master Iwan Alberta ini kita Om Iwan Alberta mengadopsi ini ya. standarisme. Oh. Gitu. Kenapa dulu bikin di IOST itu harus isapan standar? Karena dulu belum terlalu tren yang namanya Intake, Intake Intake itu ya, Manifold, itu Valve dulu itu ya. kelas apapun kita masih isapan. Masih Nah, Isapan. kenapa harus original? Isapan Ah. itu original itu kan timing buka tutupnya ya, tekniknya, Ya, oke. tekniknya di standar itu belum ada yang berubah. Oh Nah, iya. dari situ tinggal kita kembangkan. Kita mau pangkas berapa, kita mau korek berapa, dan basicnya patokannya standar. Gitu. Oh. Truk A standar, belum pernah bikin isapannya pun standar. Kalau ada trouble di truk A atau big Iya. end, Heeh. kita buang, ganti yang masih standar dan masuk sama. Kan selalu banyak masalah. Jadi
benar, lapis apa benar, dulu. benar. Jadi memang bener-bener kalau ada trouble di kerkas dan lain Kerkas. sebagainya tinggal dibuang aja, cari yang Tinggal baru. Cari yang baru. Masukin aja Teplok, baru. iya. Masih sama kan? Oh Berarti iya betul. tinggal di blok. Ya kalau Ah. kalau blok cylinder head itu udah kompleks lah Iya. sama. Iya. Semua nggak ada ibarat kata korekan gagal itu nggak ada. Nggak Itu ada. ada kendala-kendala kayak kan banyak tuh kayak bikin awal-awal kan bikin motor ya namanya coba-coba apa emang udah dapet hitungannya, pernah jebol kah, pernah gancet kah, pernah apa kah, Oh, semua. awal-awal tuh Ya semua riset. dari riset. Kalau jebol ada lah, pasti ada, semua mekanik pasti awal ya. mengalami itu. Pasti mengalami ya itu. Cuma cepetan kita sikapi dan meminimalis itu semua. Kita tahu titik kelemahan kita di pelajari dari situ. kesalahan. Alhamdulillah sampai sekarang Iya. nggak pernah ada jebol gitu ibaratnya. Tapi berarti tetap riset awalnya ya, Tetap riset. nggak yang bos ini segini ini segini, enggak, Ya. tetap riset sendiri. Sekian kesini kan kita belajar perfect. Semuanya kita hitung. Misal kita oversize piston, Hmm. kita kan tinggal kasih ukuran piston Iya. yang akan Betul. kita oversize ke tukang bubut tanpa kita minta berapa gap kelonggaran yang kita minta Iya. amannya. Tukang bubut hanya standar, Standar Iya. aja. Indrayan harus kita jalan 1 minggu untuk melancarkan. Nah kalau untuk balap tuh nggak bisa. Balap kita harus punya gap. atau Iya benar. pengarahan Iya. tertentu. Benar. Jadi nggak bisa mesin Plek-plekan. Ryan kita bikin Ryan terus nanti untuk balap tuh nggak Nggak bisa. Nggak Nah, kalau bisa. sekarang kan udah waktu untuk prepare dari race ke race itu kan sedikit. Oh, oke. Paling lama 2 bulan kita udah race lagi. Kalau harus Indrayan sama reset piston baru nggak cukup. Gimana caranya kita dengan quarter masuk piston baru bisa langsung race Ih, gitu. Dimana titik amannya? Quarternya kita harus baik, settingnya harus baik, semuanya presisi. setiap motor beda apa emang udah patokannya itu? Ada patokannya. Ada Jadi patokan. tinggal nyesuaiin. Kalau perbedaan itu pasti setiap mesin beda-beda. Beda-beda. Hmm. Meskipun tipe motornya sama, Meskipun pabrikan 100 mesin Vespa original keluar Iya. dari pabrik, Heeh. itu pasti karakternya berbeda. karakternya Pasti. beda-beda. Jadi tinggal ngikutin si patokan terus disesuaiin gitu. Betul. Kadang kita dapat motor baru dari showroom Iya. tapi kok lemot, kalah sama Oke. yang tahun 80. Bener banget. Nah, ada yang motor standar baru nggak dipapain udah enak. Iya. Itu karakteristik. Karakteristik. Nah, alangkah bagusnya kalau kita basic kita membuat untuk kebut-kebutan Vespa di jalan resmi, Iya. kita jeli juga melihat karakter. Sebelum kita buat, kita coba dulu. Oh ini bisa. Seperti itu. Nah, ngomongin dunia Vespa balap, bener nggak sih Om Robot ini adalah salah satu pendiri Vespa balap Indonesia yang bikin acara skuter GP? Betul, Betul. betul. Karena saya ingat tahun 2016 itu kita dapat lihat di media sosial ada acara balap di Sentul dan coba saya datang ke sana. Itu adalah acara Vespa balap pertama yang saya tonton dan bikin saya jadi suka sama Vespa balap. Pengen main Vespa. Bukan main Yang Vespa. senang balap ya, kalau main Balap. Vespanya udah Oke. dari tahun Itu sebelumnya. ngelihat Om Boto dari apa sih namanya? Dari tribun. Saya beri itu. Dari tribun gitu. Pura-pura kan. deket, samping ke waiting down, ya kan? Karena kita lihat motornya nih kayaknya suaranya gahar, kenceng, jokinya mantep. Itu Oke, udah. jadi kayaknya wah ini kayaknya bengkel bagus nih. Sama dengan mahal. Gitu. Mahal. Image-nya tuh mahal tuh. Image-nya mahal. Masih. Nah, 2016 saya nonton pertama kali, 2017 masih nonton. 2018 tuh ada nggak ya Om kalau nggak salah? 2018 ada tapi di event tetangga. Di event Main. tetangga. Iya. Tahu. Karena sudah banyak bermunculan event-event kan. Iya. Iya, di 2018 tuh banyak bermunculan Udah kayak mulai. Indonesia Scooter Championship Itulah. dan lain sebagainya itu. Nah, untuk skuter GP sendiri memang benar kalau saat ini sedang vakum untuk mengadakan Vespa balap. Betul. Jadi Kenapa sih Om? kita urut dari awal tadi aja ya. Iya. Salah satu founder atau pendiri. Iya bener. Jadi gue cerita napak-tilasnya kenapa PBI. Mungkin kalau kalian buka di Facebooknya Vespa Balap Indonesia, di situ ada terpampang silsilahnya kenapa ada PBI terbentuk di mana. Oke. Itu sejarahnya ada. Jadi atas dasar apa PBI itu harus berdiri.
itu adalah untuk mengapresiasi atau menampung kreativitas Vespa balap. Vespa balap. Vespa yang suka balap. Oke. Nah, Sebelum- sejarahnya sebelum itu adalah regulasi di balap Vespa di seluruh Indonesia ini kacau balau. Kacau. Iya, benar. Belum Baru ada pengen aturan baku yang Iya. memang Betul. untuk Nah, hal itu ya. Iya, buat nampung dia orang. Misal saya balap di Serang. Ah. Aturannya seperti ini. Non block racing yang diperiksa hanya cc-nya di bawah 200, bloknya nggak boleh racing. Oke. Tapi yang Standar. bentuknya material aluminium masih boleh. Iya. Yang lubang 5 lokal boleh. Nah, itu Oke. kan sebetulnya sudah termasuk di luar standar. Betul. Benar. Nah, kalau kita balap di versi race DKI Iya. atau Kemayoran, kita bisa bilang itu dulu Kemayoran tuh salah satu penggagasnya adalah Betul. almarhum Haji Warsito, kawan saya, almarhum Haji Warsito. atau guru saya juga. Nah, peraturannya berbeda lagi. Di sini non block racing, boleh pakai lubang 5, sisanya bebas. Sisanya bebas. Mau pengapian karbu sebesar apapun bebas, yang penting bloknya tidak racing. Oke. Racing itu dari dulu hanya beberapa merek aftermarket yang tampil di Indonesia. Masih jarang. Iya, cuma ada Vinasco, Malosi, Polini, Polini. Cuma PP-nya belum ada. Oke, iya. Nah, cuma itu 3 karena diregulasi kalau sebut merek itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh blok racing. Asumsi anak Vespa blok racing itu blok yang diciptakan untuk balap, Iya. bikin bukan untuk motor standar. Iya. Nah, berangkat kita balap ke Jawa Barat, misal di Brigif, Iya, Brigif. Cimahi, Bandung. Cimahi. Peraturannya beda lagi. Gitu. Belum ada pakem Belum ada ceritanya. pakem. Belum ada pakem. pakemnya. Apakah kita mau balapan di 27 provinsi, sekarang 26. Iya, iya. 26 provinsi di Indonesia punya 20 harus 20 regulasi. Berarti setiap kita balap di daerah mana tuh beda-beda dong. Benar. Capek dong. Benar banget. Akhirnya kita ngobrol, selepas balap kita ngobrol. Dulu ada ditampung dikumpulkan di salah satu grup BBM Messenger. Itu masih zaman BBM ya. tuh. Zaman 2000? itu 11. 2010 2011 Nah. kumpul. Nah, di situ yang dimasukkan perwakilan dari Jawa Barat ada, dari Jakarta ada, dari Tangerang Tiap daerah. ada. Oke. Kita lingkup dasarnya mayoritas balap tuh di mana sih? Di Jakarta, di sini ambil. Diambil. Bandung nih, Perwakilan. tapi Jawa Iya. Barat itu memang lebih banyak dari Benar. negara bagian manapun di Indonesia Iya. warga balapnya. Betul. Nah, kita arahkan lokasinya agak dekat ke sana, yaitu di Sarwa Puncak. Oke. Namanya kita sosialisasi regulasi. Oke. Kita kumpulkan. Kenapa kita harus datang? Kita mau bahas untuk Regulasi regulasi. pakemnya. Nanti kita mau bikin balapan itu kayak apa? Iya. Supaya saya ke Bandung sama, ke Pondok Cabe balap sama, ke Pamulang sama. Iya, betul. Yuk duduk. Jadi semua Kita itu kasih bahan. berangkat atas dasar keresahan yang berbeda-bedanya regulasi itu. Dan saya rasa mereka juga akan berpikir sama. Betul. Ya benar-benar. Jadi timbullah kesenjangan. Jadi yang Bandung nggak mau balap Kemayoran karena berbeda. Jadi Beda. mereka Iya, bikin, "Oh, udah lah, yang gua DKI balap juga di wilayah gua aja gitu kan." Lagi juga paling gini. Gitu. Aduh, motor gue juga udah gak masuk regulasi kalau main di Jakarta. Benar. Gitu. Jadi nggak akan rame kalau kayak gitu acara, Om. Akhirnya gimana caranya kita saling support nih Iya, dengan aturan yang sama. Nah, di sana kita buatkanlah nih pencetusnya di grup itu. Oke, kita buatkan satu ibaratnya soal. Kalau orang mau ujian itu soal. Kita bukan mengarang tapi kita mengetik aturan sana, Ya. kita campur sana, kita campur sini. Kenapa? Mereka akan kaget lihat. Ini Iya. aturan siapa yang buat? Timbullah protes. Iya. Ini nggak bisa begini. Itu Itu. inti yang kita Coret, mau. coret, Kalian coret. protes, yuk cari jalan tengah. Nah, Maka singkat cerita terbentuklah peraturan Regulasi balap. itu ya. Dulu kita namanya komunitas Vespa Balap Indonesia. Masih pakai komunitas. masih pakai kata Komunitas. komunitas. Belum ada Vespa Balap karena Oke. belum mampu. Itu- Kementerian Hukum segala macam. Belum masuk ke Belum IMI ada. gitu ya. Kita karena EV-nya udah mulai vakum nih. Iya. gitu kan? EV. Nah, akhirnya tercipta peraturan di standar seperti apa, terus di NBR-nya kenapa kita ganti tune up karena seperti standar yang dimodifikasi Betul. dan berbeda kelas. Betul. Kenapa peraturannya hanya berbeda tipis supaya yang berkantong tipis pun Masih bisa bisa. bersaing di situ. Masih bisa Nah. ikutan. Ya kalau Jalurin bisa kita hobi. bilang si miskin masih bisa tetap balap. Masih bisa berakal-akalan, Om. Tapi bro, makin kesini gue perhatiin regulasinya Heeh. semakin merogoh kocek seperti itu. Waduh. Waduh. Nah, itu. Gimana tuh maksudnya merogoh kecil? Iya peraturannya sudah banyak sekali Oh perubahan. benar.
makin lama makin. Jadi jujur aja mesin gue sendiri ini sudah tinggalan upgrade gitu. Udah nggak masuk regulasi lah ibaratnya gitu. Di 2020 gue udah denger lagi 2 item regulasi yang diperbolehkan di kelas tune up. Oke. Udah berbeda, yaitu dari karburator sama di gearbox. Kalau dulu kan enggak. Oke. Kenapa kita harus cek? Kenapa kok begini cara ceknya gimana? Kayak gitu udah jelas semua. Nah, ternyata udah mulai mayoritas ikut aturan ini. Nah, mereka memperbolehkan untuk naik size-nya karbu seperti itu. Ya tidak masalah dengan alasan ketentuan penyelenggara itu. Betul. Karena sekarang penyelenggaranya ya cuma itu, tinggal itu. Iya. Dan kita belum bangkit lagi. Kebetulan Belum bangkit lagi. pondor-pondor atau ketua-ketua lama itu udah mulai ya siap-siap ya, nanti kita panggil lagi yuk. Jadi udah mulai kayak mau bangun dari tidurnya gitu ya. Itu, tapi jangan di 2020 ini, tapi kita matangkan dulu, kita konsentrasi dulu ke event tetangga, Fest Power Day gimana. Oke, benar. Oke, kita cooling down dulu. Iya. Sementara kan sudah ada pengganti penyelenggara lain dan kita berterima kasih kita bisa istirahat. Kita masih bisa nonton balap juga kalau gitu Bisa jadinya. ikut, bro. Bisa ikut juga bahkan ya. Lagi sekarang kita tinggal datang balap. Nah, biasanya kan kemari ngurusin yang lain. Kan kita gini. Iya. Balap nggak nomor 11. Nomor 11. Iya, balapnya nomor 11. Mikirin orang-orang dulu, peserta yang lain dulu ya kan. Teman kita balapnya enak. Oke. Sekarang kan udah enak balapnya. Nah, ada lagi satu lagi nih yang bikin saya kaget juga. Ada berita tahun 2016 itu ya, seharga Avanza upgrade PTS 90cc jadi 30 horsepower. Itu yang bikin saya tertarik nonton Vespa balap karena waktu itu lihat si Kuprit ini. Jadi ya, brand ambassador ya. Jadi brand ambassadornya iOST Idola ya. lo lah, belum tentu orang lain gitu. Iya, benar. Idola saya belum tentu jadi idola orang lain. Jadi si Kuprit itu adalah tadinya motor user hariannya abangan saya, Abang Tengku Apriansah. Dulu dia salah satu pemilik owner tim, kalau lu pernah dengar dan pasti pernah dengar, namanya Rams, ya. Rams. Dia orang yang sangat loyal sama Vespa. Jadi untuk hobinya itu dia berani membangun Kuprit yang basicnya itu adalah SS90. SS90. Oke, cuma kan kalau untuk race kita upgrade Iya. karena permintaan rider stangnya minta begini. Begitu ya, Tapi di lini mesin masih original SS90. Oke. Mengalami beberapa perubahan di dalamnya, semuanya hampir cuma crankshaftnya aja kita pakai 90. Bukan merek aftermarket, bukan juga yang orang-orang pikir. Oh, jadi nggak ada standar. Itu Standar semua. untuk yang standar itu di mesin tuh ya crankcase-nya aja. Dan kita dibilangnya sama teman-teman skuter di luar Indonesia sana, pengaplikasian part yang untuk ke Kuprit itu kita dibilang crazy. Iyalah, soalnya Salah satu part yang kita pakai itu untuk drag race, Oh, untuk road race, gitu. Kalau sekarang banyak untuk jalan-jalan ke pasar pun Benar. kita pakai. Ada yang salah satu brand dari Jerman itu ya. Ya, betul. Oke. Jadi satu kita comot di Jerman, satu Dulu. lagi dari Italia, satu lagi itu gado-gado, tapi rata-rata aftermarket yang standar itu cuma crank. sebelum ikut sebelum ada PBI kalau nggak salah, sebelum skuter GP dia udah bikin itu apa pas udah ada skuter GP gue bikin motor berbarengan. kan? Jadi dulu belum skuter GP itu kena nama salah satu race kita. Race kita sebelumnya kan One Make Race Vespa Balap Indonesia. Oh, iya. Kenapa OMR. One Make Race? Tapi tetap kenapa jadi SGP, kita bisa selipin nih komunitas lain. Lambreta bisa ikut race. Kalian siapkan kuota pesertanya sendiri. Betul. Ini ajangnya sama-sama skuter. Oh, jadi skuter GP. bukan Iya, betul. Vespa. AIST gitu. Iya, Rasanya AIST juga. Bahkan kita pernah eksebisi juga di situ, plastic bike, Plastic Norton, BSA, ya teman-teman brotherhood kita Iya, kan benar-benar. pernah ikut Oke, meramaikan iya. beberapa seri gitu. Mereka pun tersalurkan hobinya Betul. balap-balapan gitu. Apapun yang agak-agak belum banyak itu kita untuk brand Jepangan ya. Oh, Karena Jepangan. mungkin sisi sentimental dari pembalap Vespa itu kalau dicampur sama Jepangan tuh kayak image kurang gitu, Iya, budgetnya kurang lah. Gimana gitu ya kayaknya. Alasan mereka antri ini. Oke. Ya tapi alhamdulillah PBI sempat dapat rekor dari Muri untuk peserta WMR terbanyak. Wih. Berapa sahabat? Wins juga.
350 starter untuk OMR itu udah 300 350 kelas berapa kelas? OMR Vespa keseluruhan. Keseluruhan. Nah, ngomongin Kuprit, sekarang Kuprit apa kabar, Om? Aduh. Kuprit lagi jadi anak Medan sekarang. Iya, ya. Tuh, gue pengen nanya. Jadi ini lagi merantau nih sekarang. Iya. Merantau ya. Jadi kesimpulannya gini, Kuprit itu kita buat atau memang dibuat untuk supaya teman-teman balap Vespa di seluruh Indonesia ini bisa mencoba. Bisa mencoba bukan hanya lihat di YouTube, Iya, benar, bukan hanya lihat benar. di Sentul, bukan hanya lihat di pedok, tapi mereka bisa naik bawa gas. Silahkan. Asal teman-teman di daerah itu sendiri bisa mengakomodir keberangkatannya, perawatannya di sana. Oke. Silakan. Kalau nggak salah kemarin ke Medan ada acara balap juga, Mas? Betul. Ya salah satu eventnya kan memang harus ada event yang bisa kita coba di sana. Betul. Event. Ada ranking juga nggak salah ya? Nggak Vespa dong? Iya. Kadang di sana kan eventnya nggak OMR. Mereka eventnya ke Jurda. Ini pancing Medan, kelasnya A, B, C, ada Vespa. Vespa dibagi berapa kelas? Ada pemula, ada non pembalap, ada FFA. Nah, Kuprit cuma bisa main di FFA karena di Medan belum ada kelas khusus small frame. Oke. Jadi masih Jadi campur gabung dia. dengan seluruh Yang lain, free iya, for iya, iya. all. Nah, jadi dengan hadirnya si Kuprit ini tujuan Om buat bersama tim IOST supaya teman-teman semua ini bisa nyobain Betul. kayak apa sih rasanya Vespa, rasa apa Gua itu. aja ngeliatin nih, gua lagi makan di warkop sini nih. Sebelum si Kuprit masih polos nih. Duduk di warkop sini depan kan. Ini motor kayak gua kenal ya kan. Cit. Motor AST ini kan. Duduk-dudukin, Bang. Jangan duduk-duduk gitu. Motor mahal itu. Stiker itu nih. Iya, udah. Dibawa-bawa sama si siapa ya? Abi. Abi masang stiker Nah, waktu itu. ngomongin biaya untuk bikin motor balap, kan orang kalau kayak Ya, kayak kita nih. kayak kita gini nih, ibaratnya mau bikin motor balap harganya mahal. segitu ya. Nah, sebenarnya untuk biaya bikin motor balap sesuai dengan regulasi yang standar, yang tune kelas up, standar lah. yang FFA, Nah. itu tuh dimulai di kisaran berapa sih Om Range sebenarnya? ya. Jadi intinya balap itu kantong menyesuaikan kelas. Kantong Nah, menyesuaikan berarti kita ngomongin kelas standar dulu Berarti nih. kita per kelas Standar nih, ya? regulasi Iya. dulu nih ya kan. Kalau standar regulasi di standar Di standarnya. itu kan di pemula sama di open. Di event itu kan regulasinya hampir sama. Hampir sama. Klub. Hmm. Jadi satu motor itu bisa dipakai 2 rider. Oh iya. Pemula sama di open Iya. gitu. Hanya si pembalapnya yang membedakan. Yang membedakan klasifikasinya. Nah, untuk kelas murah, jadi gini, balapnya yang mahal. Balap yang mahal. Bahan bakarnya Enggak, include. Oh, Munding balapnya, semua. overall balapnya. Overall. benar. Benar. Tapi untuk menyiapkan armada balapnya itu nggak seberapa. nggak seberapa. Nggak seberapa. Berarti Kira-kira. kemungkinan semua orang ini masih bisa Masih menjangkau. sanggup, kan? Bisa menjangkau. Bisa menjangkau. Contoh di kelas standar, apa Standar. sih yang lu ganti? Standar apa sih Barang-barang regulasinya? standarnya aja kita pakai, kita korek, udah korek. bisa ikut balap. Oh, gitu dong. Ditambah oke. ban khusus balap. Ah iya, khusus itu balap. udah pasti. Iya kan, ditambah joki memang Joki. bisa balap. Sisanya kasih aja barang-barang bagus bro, bearing yang bagus, kampas kopling yang bagus, semua yang bagus. Tapi dengan Catatan. catatan barang-barang itu standar Vespa, bukan Vespa. aftermarket. Tapi kalau kelas standar itu blok boleh kan korek-korek itu? Boleh dong. Iya itu dong. Karena memang ajang kreativitas. Menurut Di situ. gua pribadi, the best mekanik itu yang motornya podium di juara 1 di kelas standar. Wah. Nah, jadi kesimpulannya adalah Iya benar. di kelas Vespa standar ini adalah adu-adu sakti si Iya. mekanik dan joki tentunya. Betul. Joki. Kolaborasi lah. Kolaborasi itu dia berdua ya. Motor Kalau bicara kencang. udah tune up, ya udah how much. Balik lagi ke Iya, benar. kuat-kuatan Free modal. for all, ya Sultan punya. Kayak si Kuprit tadi. Tapi maksudnya gini, kita nggak mengecilkan hati teman-teman yang punya benar. tune up untuk turun di free for all. Kenapa? Kalian punya dasar best time aja patokannya. Oke. Jadi lu bukan bikin kelas standar. Heeh. Time lu 104 satu putaran Iya. tercepat lu. Konsisten. Tune up 103. Berani nggak lu lawan? Oh. Kalau Berani ngobrol dong. masuk aja Iya. kan. Nah, Iya. begitupun tune up ketika time tune up ini the best lapnya adalah 102. 1 menit 2 detik. 2 detik. FFA berapa? Last Oke. time hampir sama 102 kecil
Ya kalau lagi kesurupan 101 lah ya. Iya. Ya, karena kalau di Lasken tuh masih ada kendala di bakosnya lah. Apa Itu segala pasti macam, remnya turun. Dan tipis-tipis bedanya. Makanya kenapa kebanyakan free for all itu isinya adalah si Vespa tune up. Tune up-nya masuk situ. Selama kita yakin ini tune up bisa bersaing dengan RFA ya silakan aja. Monggo. Tune up Ombo tuh yang mantep tuh yang kemarin gue liat yang warna oranye kemarin. Oren free for all. Yang ada tulisan Ciputatnya. Free for all. Free for all. Pengemis Punya itu. bapak-bapak kita. Buset deh. Itu kalau nggak salah dasarnya adalah mesin Spartan, benar? Masih PX 200 Spartan. PX2. Kenapa? Iya, Jadi gue bagus. gemes. Selama di balapan free for all kok gue nggak pernah lihat mesin 200. Oke. Mereka bilang lemah ini itu tuh. Tertantang dong. Iya, Benar. Kebetulan beliau datang menyerahkan kendaraan itu, tolong bisa ikut balap dan menang. Dan menang ya, dan menang. Oke, pikirkan. Yang bawa bener kayak Ghost Rider men. Itu wear itu pack wear udah- sampai udah bakar robek-robek. kali mah itu kebangan angin Itu bujuk kayaknya buset. motornya yang kenceng gitu. Di pinggiran gue lihat tung ini yang kemarin Jadi gokil. iya, tidak bohong gitu. Ketika di kelas free for all yang lainnya masih 177, 180 dan gua pakai 230. Oh, Saya bohong. Iya. Gitu. karena dasarnya aja udah 200. Dasarnya udah 200. Dan mewahnya nggak ada mewahnya menurut gue itu motor, nggak full aftermarket. Biasa aja. Gue cuma pakai Itu silinder kitnya Malossi MHR 210 210. dan krek asnya atau big end-nya juga masih standar, modifikasi crankcase standar, palep handmade. kalau bandit Itu iya, itu hibahan dari bengkel tetangga. Memang kita olah lagi Iya, benar. untuk meminim biaya. Kalau nggak salah ownernya begitu datang ke sini, pindah ke sini Iya. cuma keluar dana awal 3.500.000 Dengan keadaan mesin dia yang memang dan sempat- udah ready balap. Oh. Gitu. Wah, nggak kurang gitu. Itu aja dulu. Karena ini hanya butuh penyempurnaan. Penyempurnaan. Bukan dari awal. riset ulang. Itu bukan dari awal, berarti benar bukan dari motor standar. Iya, justru kalian masih dari bawah tadi yang nggak ada korekan gagal. Oh, Oh ini salah, kita betulin. Oh ini kurang bagus, kita bagus. kita bagus. Nggak banyak ya. Jadi memang disempurnakan. Nah, balik lagi tadi ke biaya. Berapa sih biaya dari mesin standar untuk standar bisa jadi sesuai regulasi? Oke, kalau di Iya, iya. standar mungkin dengan basic mesin standar iya semuanya kita berdayakan Iya. dari mulai kecuali mungkin ban ya. Iya. Kecuali mungkin ban. Kecuali mungkin ban. Kita tidak include ban sama suspensi. Mungkin suspensi juga di kelas standar 2020 ini ada kelonggaran, mungkin boleh pakai aftermarket, tapi yang Aftermarket. tidak tabung atau adjustable gitu mungkin. Karena standar sekarang kan temnya udah gila-gila benar gitu. Jadi pengembangan dan bukan nggak mungkin di lini gearbox pun kan sudah diperbolehkan atau bisa dicuri-curi. Iya, Gitu. betul. Kalau gue masih yakin dari 80% itu masih mengadopsi standar semua. Masih mengadopsi Hanya standar. beberapa ya yang agak menonjol itu pasti kadang-kadang memang ilmunya lebih dari kita, tapi kita udah bilangnya oh dia udah pakai ini, Oh, dia iya. pakai Jadi ini pasti udah suzon standarnya. duluan ya. iya benar Sebenarnya karena gue kenal baik orang-orangnya dan dia nggak hobi yang main gitu-gitu dan memang the best mekanik gitu. Nah, fans harganya itu masih under 4 juta. Berarti kalau misalkan kita mau, saya mau bikin Vespa balap kelas standar sesuai regulasi, datang ke sini bawa uang 4 juta jadi itu motor. Ya. Nanti tinggal nyari joki sama ban Toh. aja berarti ya. Iya. Toh. tinggal beli ban Dimulai dari yang standar aja dulu. beli ban Nah, operasional balapnya yang tinggi. Itu tuh, itu yang Kalau kita- yang tidak terhitung tuh ya. Kalau kita masuk ke tim kan mudah. Tim Iya. itu kan sudah mapan. Heeh. Jadi, misal kalau lu solo karir aja, lu bikin Iya, di sini, benar. ban siap nih balap. Oke, lu copot-copotin, beliin ban, apa mereknya, oke ridernya siap. Nah, ridernya kan beban ke owner. Betul. Berapa biaya untuk rider sekali latihan? Betul. Balapnya berapa, makan, nginepnya. iya benar Nah, Gitu bro, pendaftaran berapa, latihan kita perlatihan sebelum balap itu kan pra balapnya yang tinggi. Yang Prabalapnya yang tinggi. Gaya tata Kosnya juga lumayan. Iya. Jadi memang kalau untuk motor sendiri itu sebenarnya sudah terukur, bisa diukur. Mau berapa kita keluarkan untuk motor itu. Ada
ada 5-6 juta standar ya lebih mewah lah. Kita bisa nyelip ini ya, gitu. Kalau di tune up mungkin 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Karena partnya banyak yang ditambahkan, karburator. Karbu juga harus Karbu udah juga ganti rata-rata pakai valve ya. Valve untuk tadi lebih ya. bukan lebih benar tapi untuk lebih menyempurnakan kita juga ikut main rate valve perubahan di cranksetnya juga kita mau rate valve modelnya seperti Iya. apa, ada yang PNP, ada yang harus kita cor ulang Benar-benar. kayak gitu. Benar. Terus lain dari itu gearbox juga kita kan dibebasin nih sekarang ya, kita juga mau sebut merek apa itu mekanik mintanya Iya, benar. ukuran berapa. Betul. Seperti itu. Nah apalagi dari situ knalpot mau pakai model apa kayak gitu, suspensi mau lead mau apa, nah lumayan Tuh. kosnya. Apalagi Pokoknya kos di mesin 2 kali lipatnya standar. 2 kali lipatnya standar. Itu untuk tune Tune up. up-nya. Kalau untuk FFA jangan FFA-nya. ditanya. Nah, Mau berapa? mau berapa? Mau berapa? Ayo. Mau berapa? Ayo kalau untuk Ayo. FFA. Gila balap emang gak ada obat, Tapi rata-rata, bos. mekanik sendiri punya rekomendasi mau bikin apa untuk FFA, buat aja tune up mewah. Tune up mewah. Nah seperti itu nanti bisa main 2 kelas gitu. Oh, bisa masuk FFA, oke. Nah, Tune balik up-nya. lagi berarti Irit kayak kan tadi. satu unit. Si tune up mewah ini kalau memang yakin time-nya bagus bisa bersaing di FFA. Sangat bisa. Sangat Dan bisa. nggak jarang yang podium itu mesin tune up. Oh. Dari salah satu tim motornya main 2 kelas, 3 kelas. Selama dia yakin itu bisa bersaing di FFA, Selama silakan dia yakin, aja. ya. Tinggal teknik saja. Begitu selesai race ini ada pergantian part apa, kampas kopling atau cek apa, main lagi. Nah, kalau misalnya jalan dari sini ke Cilengsi itu apa yang diganti partnya? Biasanya pas rem, terus macet. Macet ya, macet ya. Motor balap dibawa ke Cilengsi kalau dong. untuk ya. kalau untuk Vespa standar mungkin masih bisa dipakai untuk harian. Oke. Nah, untuk yang tune up sendiri Tune up sama bisa. FFA? Masih bisa. Itu ke Cilengsi coy, bujuk busek deh. Alhamdulillah motor balap kita untuk gigi-gigi jalan-jalan masih nyaman. Guprit, nyaman. Guprit bawa kotak tua kemarin. Oh, Eh, gitu. Masih bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Sunmori. Sunmori. Asal bawa drigen. Kuat Oh, bensin iya, yang iya, penting ya? bener-bener. Iyalah. Nah, bahan bakarnya tuh nggak ada di pom bensin ya Om? Nggak ada. Nggak ada di pom bensin ya? Ada Kalau di untuk depan YouTube sini. bisa. Oh. Yang agak-agak mirip misal produk Pertamina bisa. Oh, Bisa. mirip-mirip. Cuma Iya, tahu. tingkat keamanannya kan kurang. Jadi ya mungkin agak tipis-tipis aja guys. Kalau untuk full power kan kita harus Iya benar. bahan bakar pesawat. Pesawat. Yang beli di sini nih, tuang begini. Iya. Nenek lagi ya. Nenek. Drumnya goyangin dikit. Udah, digoyang. Kalau nggak Upahnya rada banyak kan dikit. Gua beli ini ada yang di daerah Pondok Cabe sini. Iya, Kalau itu misalnya kan. mau beli bahan Kalau ada yang mau bakar beli balap, di sini. ada. Drumnya Neneknya digini-giniin. baik. Jam berapa juga diladen. Yang penting kita berani ketok pagar. Iya. Lebih dari 2 liter. Oh, iya. oke. 1 liter besok aja lah. Bisa kayak biasa. Nah, buat yang pengen tahu bengkelnya Om Robot, nanti link dan nomor teleponnya kita taruh di bawah deskripsi. Apa kom? Sikat. Langsung aja dikontak langsung ke Om Robotnya. Ya. Om Robotnya ini 24 jam buka, yang penting berani ngetok pintu. Tuh. Dulu katanya sempat di mana? Sini yang dekat di dekat apa sih? LMS stasiun baru itu. Terminal Terminal Pondok Cabe. Cinangka, tapi sempat di situ dulu. Kayak itu kan berawal dari cerita door to door. Oh, itu door to Iya, door. door to door. Kebetulan Oh, di situ. dulu bengkel itu kosong. Om Tommy ya, Om Tommy. Iya, Om Tommy. Saya sempat Sekarang ketemu juga dia, tuh. Promo tiket Olgas. Olgas. Olgas itu salah satu kawan gua di sini. Ini. Sekarang di sana. Oh, Si Kabet. Diperbantukan di sana Nice, itu. Karena mantap. lebih veteran dong Iya, Iya kerjanya. benar. Spesialis cat, tiba-tiba ada project mesin, ya doronglah kawan kita. Itulah fungsinya kita berkawan. Siapa yang butuh Bener. bantuan kita bantu. Bener, bener. Kita nggak bisa bantu, dia lebih bisa, kita dorong ke sana. Gitu. simbiosis mutualisme. Nah, iya, dulu tempat itu kosong, kebetulan dia baru pecah cerai-berai dengan bengkel atau timnya. Iya. Itu lama Gua di masih situ door ya. to door, ya tolong betulin ini gua dong ke tempat. Oh, ini tuh bengkel. Iya, bengkelnya udah enggak. Lu mau di sini silakan. Gitu. Jadi Boleh, dapat tapi kesempatan dengan sistem. untuk- Oh, udah gua kontrak. Oke. Nah, mulai dari situlah gua bengkel berdomisili. Oke. 2009. 2009. Nah, res ke Jurda awal tadi itu gua berangkat dari situ. Jadi situ. Oh, Ayo nih, ST itu tepong terbentuk nih. gitu.
Ini Iya. tepung ki sejarah banget nih tepung nih. Itu dia. Soalnya di sono ada foto, kalau nggak salah foto apa itu ada. Ah. Tepung bintang gak asing nih nih. Dan itu tepungnya Iya. waktu balap di Kejurda itu. Betul. Motornya masih ada. Motornya masih ada. Cuma masih terpisah antara frame sama mesin utuh. Frame ya harus mengalami sedikit modifikasi karena udah mulai kropos, mulai Oke. kurang kuat. Masih utuh. Masih. Ini si Excel kan menurut saya. Bukan. Apa sih? Frame-nya kita pakai PX82. PX82. Mesinnya PXE 94. Eksklusif ya kalau Eksklusif. 94. Ini basic paling favorit gue itu 94. Nah, lu bawa motor ini nih, bintang. Anjay. Juara pertama kali bawa langsung juara. Kurang sakti apa tuh kalau begitu berarti? Emang beda. Dewi Fortuna lah dibonceng gua. Oh, gitu ya. Ada lagi Iya. peluk di belakang ya gini ya. Betul. Karena di daerah Serang itu mungkin kompetitor gua itu masih sederajat. Oh. Lebih banyak pemula karena mereka hanya main di lokal Serang Banten, Serang ada di Pandeglang, Iya, Serang, daerah-daerah situlah. Rangkas Bitung. Ya mereka belum belum banyak jam terbang. Dan Betul. akhirnya hampir sama gue yang berdana. Oh, oke. Gitu. Gue mungkin lebih diuntungkan di setup mesin karena memang udah gue Udah tahu setup sendiri ya. sekenceng mungkin. Betul. Sekenceng mungkin ada di video nanti kalau ketemu lu cari Iya. videonya. Di situ kelihatan gue kesusahan untuk braking. Karena perdana 3 lap aja gue nggak hafal-hafal. Di mana ya ini beloknya di mana kalau anak sekarang bilang itu titik pengereman, Ya, RR-nya. outlet, Racing line-nya. Iya, racing Nggak tahu line-nya apa. masih yang Yang penting maju aja, belok, digas aja ya, yang penting digas. Gua tengok ada gua gas. Sampai akhirnya nggak mau nengok lagi karena takut ditempel, sejauh mungkin gua tinggalkan gitu. Udah selesai. Dan disitulah BlackBerry dikenal di Serang. BlackBerry yang hijau bukan lo? Hitam dong. Goblok lo. Yang kalau itu Hitam dong. Kita pakai salah satu merek handphone. Karena kompetitor kita dulu Huawei kayak gitu, Huawei. lucu-lucuan aja dulu. itu aduh dah ini nggak tahu mau dicat apa enggak ya. Yang hijau yang versus mobil itu Om Diki. Yang hijau. Yang hijau. Itu kuprit itu dulu gue selalu diperintahkan setelah race dikembalikan ke posisi untuk harian. PR dong. Dikasih 1 minggu. Dikasih 1 minggu untuk dikembalikan ke Iya. Jadi Harian. pakai stang yang small frame-nya dicopot, ganti yang SS lagi, tangki toolbox pasang, semua komplit atribut spion semua. Dan itu mesin berarti punya 2 apa itu yang dibongkar? Tetap itu, gue cuma Yo. ganti stang, pasang toolbox, Main. serep. Jadi memang siap riding lagi. Iya, jadi bener, memang bener. sebelum kuprit di skuter GP itu sebelumnya disiapkan ya yang penting bisa untuk harian. Betul, dan memang motor hariannya dan yang bikin yang punya bilang ini terlalu kencang. Iya Om. Mobil men. Saya pelan aja gitu. Saya pelan aja. Dicobalah untuk balap di beberapa temen atau tim dan memang setupnya yang belum ketemu klopnya antara si mekanik unit sama ridernya ini komunikasinya belum bagus gitu. Bahkan 2018 atau 2017 saya tahu Kuprit tuh pernah ikut drag race di Cicangkal. Itu tuh. Semua event ya tanpa diminta atau diminta pun untuk bukan bintang tamu Iya. ya, tapi meramaikan. Betul. Kita Support. kenal dekat beberapa penyelenggara event. Kalau Cicangkal itu kan Bodisa, Haji Baru, Bodisa, itu ya. kan masih kawan. Iya, Haji Barudin. Yalah ramein gitu. Motor lo oke, kita ikut walaupun nggak puas di situ gitu loh karena kan memang drag Jadi race motor itu road, seperti itu ini. kan motor road race Kita ya? kan newbie nih di drag race. Iya. Tetap tidak bisa kita kalau dengan frame standar gitu. Oke. Oh iya, Dengan standar mesin bener-bener. kita set up powerful tapi untuk si pembalap untuk lepas terbang startnya ini masih ragu Masih karena frame kesulitan. standar Iya. masih takut jam atau apa kayak gitu kan. Berarti kita harus punya frame satu lagi yang modifikasi udah kita low, Iya, udah bener. kita panjangin Ada? gitu. Oh belum. Wacana. Wacana. Jadi nanti tujuannya adalah Kuprit ini bisa di segala medan. Iya. Tinggal gestrek-nya aja mungkin ya. Jangan. Jangan. Skala Medan sekarang di Medan dia di Kuprit itu. Dan Mana, bentar Le? lagi mungkin Aceh. Sebentar lagi mungkin Aceh ya. Aceh. Oh, Karena Aceh diras, Aceh udah mulai sini
nih Oh, dipanggil. dipanggil. Oke, Kemarin- silakan aja akomodir pengirimannya dari Medan ke Aceh kan 10 jam jetpack. Benar-benar. Nanti di Medan siapa yang mau mandiin, gitu, Oh, merawat. oke. Dan itu ada salah satu kawan kita kan di sana Madun. Si Madun kemarin sempat bawa motor sini ya. Betulan begitu. Memang rumah gue ini seperti penampungan. Jadi teman-teman di daerah, kenapa gue sering ke daerah? Karena ya alhamdulillah silaturahmi. Benar-benar namanya skuteris Dan juga ya Ketika basicnya. kita pulang dan dia dia ingat satu nama, Om Robot. Iya. Kontak, kita atur, silakan kalau mau mondok di Gubuk. Nah, kita dorong ke Sentul ke hotel A, B. Enggak, kita mau di sini. Kita mau lihat repair seperti apa. Mereka lebih nyaman di sini. Wah, iya benar-benar. Oke, ya tapi makan gini ya, tempatnya gini, nggak masalah Om. Gitu. Nah, dengan bekal pengalaman mereka ke PBI Scooter GP atau ke PBI One Make Race, Iya. ini jadi bekal mereka akuin ini bekal luar Pengalaman biasa baru buat kita ya. bawa pulang. Benar. Benar-benar Kita bawa pulang. buat Dan dari mereka daerah. sangat semangat. Mungkin kalian pernah dengar namanya PBI Region Palu, PBI Region Aceh. Makassar. Region Iya. Makassar. Oke, nah Aceh. itu tujuan terbentuknya PBI adalah region. Kenapa? Kita rencana atau angan-angan kita mau buat kejurnas. Ke jurnal. Perwakilan Aceh 2, perwakilan Medan seperti itu. Jadi bukan wacana sebenarnya, ya tinggal tunggu Iya, realisasinya tunggu aja. Dan Enggak itulah- kita ya mungkin junior kita nanti. Betul. Dan itulah alasannya kenapa Om Robot ini membuka siapapun yang memang mau nyobain kuprit silahkan. Ya. Yang penting akomodasinya ditanggung. Oh, benar. Daerah silahkan naik. Itu aja. Yang bisa megang kuprit. Oh, enggak gitu juga. Jadi memang setup awalnya ketemu fixnya, ketemu iya jauh dari kata sempurna memang, tapi memang ini yang paling nyaman itu sama salah satu rider yaitu Heru Susanto. Heru Susanto. Karena input dari dia komunikasinya bagus, begini. Dan terus terang situ gue banyak belajar. Oh, setup sama pembalap tuh begini. Bahkan komunikasi Cekcoknya enak ya gitu Iya. Om ya. jadi saling memberikan masukan. Betul. Belakangan dulu gua nggak pernah namanya main ukur buret hitung kompresi. Hmm. Sekarang harus. Idih. Karena bekal dia percaya diri untuk bawa tuh motor, database itu. Oke. Kompresi lu berapa? Ini lu berapa? X lu berapa? Gap quarternya berapa kayak gitu. Oh standarnya dia ya. Standarnya dia harus udah punya titik aman. Oh, ini Oh, aman, oke. ini aman. ini Joki aman. harus Oke. gitu ya. Sisanya saya lepas. Mas Silakan. Heru Susanto ini atau rider ini dia setup sendiri frame-nya, suspensinya itu joki mandiri. Itu Kita nggak berarti itu. memang. Hah, sisa sendiri ya? Sendiri. Setup angin ban, Iya, iya. tensinya semua dia sendiri. Karena saya pernah lihat waktu itu skuter GP, saya lupa tahun berapa. Posisinya hujan. Tuh. Kelas FFA. Om Heru Susanto ini tergelincir, Ya. Oh, iya, benar. Terus. jatuh. Pada saat baru lepas start. Oke. Ketinggalan dong. Tapi ujung-ujungnya Bisa di satu ada di posisi lagi. ke-1. Ya, salah satu yang mungkin rider lain harus ambil dari pengalamannya adalah fokus. Fokus. Nah, jadi ketika terjadi kesalahan yang dibuat sendiri, dia harus perbaiki. Gimana Tanggung caranya jawab. dia harus ke depan, dia harus tenang, Iya. ikuti ritme, baca lawan seperti itu ya. Mungkin teknik dasar di racing school ya seperti itu. Jadi basicnya dia memang seharusnya beliau ini nih Mas Heru Iya. udah pensiun. Mentor. Nonton ini nih Mas udah jadi mentor aja manajer tim. Iya, ya, jadi manajer tim paling tidak ya, Udah. bukan jadi pembalap lagi ya. Udah Kalau buat ada tempat apa-apa itu. lah, jadi seperti adik gua yang Pandi. Ya. Iya. 43 Racing School. Iya, benar. Idola. Nah, saya pernah menang giveaway-nya M4Ly, di mana di situ tuh kita diajak experience untuk ikut 43 Racing School. Oke. Tapi karena pertama saya nggak punya baju balap dan nggak punya pengalaman sama sekali balap, akhirnya saya lebih memilih silakan teman saya yang memang, Ya, emang di bidangnya. karena kayak kalau di buat saya saat ini Cukup. udah enggak deh, saya mending lebih pilih nonton aja, lebih pilih nonton aja. Soalnya beda, soalnya beda. Kebutuhan. Jadi intinya dari Mas Heru ini ya memang dia pembalap senior. Bener sih. Dari gua masih cuma belajar style kopling, kencengin komstir, dia udah setting, dia udah setting. balap. Dia udah balap duluan ya. Dia udah balap. Jadi kenapa gua harus percaya semua input dari dia? Karena memang itu buat safety buat dia. Bener. Seperti itu. Karena dia yang bawa. Dia yang bawa, dia lebih nyamannya gini. Dia nggak mau ibaratnya
speknya si Mr. Kuprit ini ketika di tangan Mas Heru, jadi dia down spec. Down spec itu artinya spek yang sama, tapi kapasitas kencengnya dikurangi. Oh gitu. Nyamannya diutamakan. Nah kayak gitu. Sekarang mesin kenceng lo nggak bisa belok, selesai. Tapi Mesin kenceng lo nggak awet, Bener. selesai. Kayak gitu ilmunya Berarti- yang gue dapet. Oh sebenarnya ya emang kencengnya jadi kurang gitu, tapi di tangan dia tetap kenceng. Tetap kenceng dan bisa dia- bersaing. Nah, dan dia tetap nyaman Sama, bawahnya. iya, benar. Cuma masih ada beberapa kendala saat itu pun, walaupun kita menang, Tetap. sebenarnya kita masih ada 1-2 minus gitu yang kurang. Oh ini nanti next lagi, Iya, next lagi gitu. Nah, yang saya tahu Om Bot ini adalah salah satu orang yang memang kayaknya family man banget. Mhm, Demen banget, sayang banget sama keluarga. mhm. Pastilah. Ada salah satu foto Om Bot nih lagi nenteng kandang murai, Oke. satunya lagi dorong stroller bayi. Di situ ada tulisan keterangannya itu, yang adil itu jagoan dua-duanya keurus. Wih, Bener dong? gimana sih? Bener dong? Ya Bener bener banget. lah. Bener dong? Ini patut contoh banget nih kayak gini. Itu yang mana Om? Yang lagi didorong, yang kecil apa si Yang kakaknya? didorong yang kecil. Yang kecil. Oh. Yang didorong yang kecil. Jadi- Diajak-ajak tuh. Iyalah. Wih. Kegantangan burung. Betul. Jadi memang ya kita jauh kayak apapun kalau dia masih bisa kita bawa karena kan itu have fun juga buat dia, Iya, istri, buat anak. Kalau terasa dia terganggu dengan kebisingan kan bisa jauh kan seperti itu. Benar. Kalau sekarang kan mungkin pandemi ya, keluar aja kita takut Benar. gitu kan. Nah, kalau dulu kan ya kenapa enggak, yuk piknik bareng gitu. Oke. Kan kalau lomba burung sama lomba motor sebenarnya ya 11-12. 11-12. Kita set up-nya sendiri Betul. di lapangan walau alam. Walau alam. Betul. Tapi kalau kita jalannya ke lomba atau ke race itu enjoy ya insya Allah. Insya Allah ya. Yang penting perasaannya Siap, enjoy siap dulu ya. Jadi saran berapa nih Om bikin burung tune up? Oh, burung. Kayaknya lebih ke bapak ini. Tadi di awal sudah ada sedikit. Saya lagi mau nyolong ilmunya Om Ya. Robot. Nggak cuma di Vespa tapi di burung juga. Ya Allah, Boleh. udah Dicek ngobrol aja banyak banget ini. Cek Instagramnya itu piala burungnya banyak banget. Bukan main standar tune up racing FF. Ini kayaknya burungnya nih minumnya nih pakai Bensol. nih, bisa sampai juara terus. Campur motor kali 800. Kita kalau di burung terus terang gua masih main di bawah. Kan kalau main burung emang kita jadi bawah. Om. Iya. Kalau orangnya di atas burungnya di bawah. Ini belum ke Terbang. nasional gitu. Oh, gitu. Nasional. Jadi nasional itu kan cuma merek baterai lah. Ini orang ini sebentar. Yang nggak tahu baterai Baterai merek nasional. nasional tuh ya berarti Berarti lu bocah. bocah. Ini senior nih. Iya. Oh, enggak Yang kenal jam- justru baterai-baterai zaman Yang sekarang. zaman-zaman ngecasnya taruh di genteng nunggu Iya. matahari panas. Betul. Tenaga Sekin surya. lagi. Tenaga surya. Jadi baterai kalau habis itu dijemur. Iya. Kalau bicara burung ya seperti itu. Hobi yang memang nggak sengaja tapi satu lagi sih yang penting gimana caranya hobi itu yang dibayar. Wih, benar. Kayaknya gue hobi main Vespa. Jadi Om Bot kan bilang, ini masih pemain di bawah belum pemain nasional, tapi di burung losgannya aman terus. Kalau gitu. Jadi ya memang kreativitasnya kan memang perawatan. Burung itu perawatan sama kayak Settingan motor. juga ya. Lu rawat, jujur lah dia. Iya benar. Gitu. Jadi, Motor pun lu siapin, lu rawat, ya kalau insya Allah nggak ada trouble lah. Burung juga ibaratnya balas budi, lu udah ngerawat dan sekarang gua kasih yang terbaik buat lu. Gitu. Ini satu jangan emosional. Main balap, main burung jangan emosional. Gitu. Karena pakem kita dulu di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Oke, burung kita terah pinggir gue. Gitu. Bisa aja. Iya, lawannya presiden kan. Presiden. Yo. Kan berharap menang, berharap aja dia nggak kerja. Iya, Burung itu kita ya. yang menang. Burung kita yang menang. Kalau kalah jangan marah. Jangan marah. Gitu, kita beli burung goceng, dia gocengnya 1000 kali lipat. Nggak boleh cengeng main burung tuh, Betul. banyak yang bilang. Betul. Sabar. Sabar. Jadi gua itu ada di 3 lingkup burung, lingkup Vespa sama lingkup mancing. Mancing, mania macrot. Mancing itu adalah terapi kesabaran. Coba. Iya, Tapi bukan yang orang mancing tuh nggak bisa maju. Nggak bisa, kalau maju nyebur. Oh gitu ya. kurang sih lama itu kurang. Kayaknya
Mancingnya licin ya. Itu udah lama banget itu. Jok-jok TV ya, jok Mancing itu TV nggak pernah ya. maju. Nah, tapi kuat panas, sabar. Sabar banget udah pasti itu. Kaki dililit ula. Juga. Coba ceritain dong gimana om dililit ula ya. Berjuta pengalaman. Yang namanya mancing siang malam kan kita ada waktunya cuma malam ya kita mancing malam. Malam itu kan banyak binatang yang memang keluar malam gitu kan, lingkungan liar. Salah satunya Kupu-kupu ya juga ular. keluar malam ya. Itu satu kita nggak bisa bergerak mati gitu ya. Dia minta tolong malah tinggal kabur. Setelah udah baca doa yang banyak, alhamdulillah pergi gitu. Jadi agak-agak 1 bulanan itu kapok mancing malam. Masih trauma mancing ya. Iya. Agak-agak gimana gitu lihat-lihat nggak konsen. Jadi mancing itu memang harus sabar. Kalau nggak sabar ngapain kayak orang gila gitu bahasanya. Benar. Lu bayar ikan lu dilepas ditangkap rame-rame. Mending beli ketahuan ya kalau Iya, pengen makan ikan. kalau orang nggak sabar, Nggak sabar. nah, gulung pulang beli aja pasar. Bener Pasar. banget. Instan. Iya. Nah, tapi bukan itu yang didapat. Bener. Gitu. Persaingan. Jadi ketika kita bersaing di satu kolam, kita lepas ikan sama-sama, ikan lu lepas, ikan gua lepas. Yuk banyak-banyakan. Nah, gua udah menang. Ada satu kebanggaan. Bener Gitu. Pride Hebatnya anjay. ombot nih bukan cuma di balap motor, burung juga, Vespa juga. Iya. Pancingan juga ada settingannya kalau mau tahu mah. Pancingan dong. Buset Ada dong. deh. Kleniknya ada, Wah. mistiknya ada. Oh iya, nah. Ya, Bicara tinggal mancing percaya, malam nih. Bicara percaya nggak percaya Nggak itu percaya, ya. nggak percaya. Tapi sejauh itu insya Allah gue nggak pernah pakai yang kayak gitu. Jadi murni pure ngulik. Jadi umpan itu variasinya ini. Gitu. Mancing ikan ini begini, mancing ikan jenis ini begini. Ya memang kita timba ilmunya dikit-dikit. Nggak Riset. berhenti nonton YouTube. Tapi nggak mesti ditiru. Betul. Gitu untuk perbandingan. Oh, di daerah sana begini, di sini belum tentu. Satu Riset. lagi memang iklim beda. Benar. Karakteristik kolam beda. Balap sirkuit ini pendek, sirkuit ini panjang. Main burung, waduh sana lawannya keras. Ya kan? Geser dikit. Maju terus. Maju terus. rasanya. Kita di situ juara 2, di sini kita nyayu. Bener Gitu. banget. Jadi Gaspol. apapun itu hobinya, yang penting sabar ditekunin. Usaha, Usaha. tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, mungkin sebagai penutupnya Om, pesan-pesan buat teman-teman Vespa yang Yang memang doyan balap kali ya. doyan balap. Ini apa Ya, sih? Ya pesennya mungkin dia udah ada di diri masing-masing sih. Ketika lo menyatakan diri lo hobi balap, ya konsekuensinya lo mesti all out. Gitu, balap itu nggak bisa setengah. Jujur beberapa orang di sekeliling gua yang balapnya setengah cuma demam gitu. Oh ikut balap, tren balap, ikut balap. Dia itu usianya tidak panjang, usia kontinuitasnya nggak ada. Kontinuitasnya tidak ada. Nggak ada. Jadi hanya 1-2 seri selesai. Karena bukan soalnya. Kalau memang soalnya dia pun cuma ikut-ikutan awalnya. Ternyata dia dapat di situ. Oh, di sini gua hobi gua nih. Nah, mau kalah Bikin menang. balap, kalah menang nggak ada masalah. Betul. Gitu sebenarnya kalau balap pesan gue kalau memang mau buat balap ya balap gitu, tapi pikirkan ke depannya buat para yang baru mau bikin motor balap. Selain bikin motor balapnya, finansialnya nih Iya. pesan gue carilah 1-2 sponsor dah untuk Ah. apa itu. Yang penting ada yang sponsorin ya Om. Betul, jangan kantong sendiri dah, Bener. karena ya Berapapun uangnya itu nggak akan selesai. Nggak ada selesai. Nggak ada cukupnya pasti. nggak ada cukup. Nanti setut-setut dari Cikidang ke Pamulang. Apalagi kayak kalau lagi balap itu kan setiap tahun pasti ada yang baru dan ada yang baru terus. Iya, betul. Jadi kalau Banget. memang mau balap 1-2 orang, bikin tim. Dah, bikin tim. Nah, nanti di tim itu kan standar organisasi aja. Ada leadernya, ada mekaniknya, ada tim pencari dananya, ada pembalapnya, semua dibagi. Nanti tugasnya masing-masing. Tapi kerjanya nanti nggak one man show. Tapi kayaknya ada dong. Tapi ada nggak sih ya? Kayak motor gua, duit gua, yang joki gua, dapat gua, semua gua. Hampir dibilang nggak ada, tapi memang 1-2 yang seperti itu. Misal cuma bikinnya aja nggak Iya. sendiri, misal tolong gue bikinin, gue mau bawa sendiri, mau menang mau kalah terserah gue, duit gue, jadi nggak bisa masuk tim karena tim itu nggak bisa individu. Kerja sama. Benar. Betul. Meskipun Makanya- seberapa banyak pun uang Anda gitu ya. Betul, makanya mungkin di list starter balap
itu ada tim, ada privater. Nah yang privater itu rata-rata dia nggak masuk ke tim. Jadi hanya saat itu gue pengen balap komunitas misalnya, tapi nggak bawa tim mana-mana karena mungkin kalau ada tim dia harus ada subsidi ke tim. Betul. Ya kan, include nih karena di tim itu harus ada persiapan uang. Jadi sebelum balap itu dia udah masukin berapa ke tim. Gitu titip ya nih untuk motor gua perbaikan. Nah berangkat balap pun kan harus ada part cadangan, ampas kopling, ampas rem, mur, busi, bahan bakar, oli, bla bla bla. Itu kan di global sekian, dibagi berapa owner, seperti itu kan tugasnya kayak gitu. Benar. Gitu. Jadi memang itu yang dipersiapkan supaya matang, supaya nggak ada. Ya karena mengalami nih masa depan lu nanti masa lalu gua. Iya, Gitu. itu dia quote of the day. Ada gesekan. Ada Masa gesekan depan nantinya. lu, masa lalu gua. Bisa aja contoh seperti ini gue bagi motor lu yang urus ya, Iya. gue yang bikin, motor lu yang urus. Nanti pada saat balap, gue mau udah beli bensin, lu belum? Benar. Iya. Iya benar. Gue udah bayar balap, lu kurang tuh berapa? Itu angkut mobil patungan. Kalau solid walaupun terpisah tapi mobil 500.000 bagi dua, bensin 200.000 bagi dua, semuanya sama Itu dibagi tim dua. tuh. Itulah kenapa diperlukannya tim dalam dunia balap ini. Betul. Tapi nanti masih ada lagi. Nah, kan motor lu 2 kelas, berarti bensinnya nambah 2 liter kayak gitu. Nah, Ditambah. iya, benar. Nah, itunya dimatengin dulu, berangkat deh lu balap. Pribadi aja itu mah individu lah, itu mah personal. Nah, racing itu kejam ya, Om. Kejam. Kejam. Peduli temen. Jadi pikirkanlah baik-baik untuk yang Trennya sekarang balapan sama temen. Jangan salah. Ah. Bener nggak coba? Bener, bener, Sampai bener. kapan Sama aja temen. bisa jadi clash karena Nongkrong, nongkrong PMP, dateng, tren makan tren. nonton motor temennya dibikin, set, Iya. di jalan dites, set, besok balik ke bengkel sendiri, bikinin gue lebih dari dia. Yeah. Besok lagi riding lagi, udah tinggal. Yang di depannya lagi, yang di belakang nggak mau kalah. Kok dia bisa menang? Bikin lagi punya. Ya itu persaingan balapan sama temen. balapan sama teman. Gitu. Yang untung mekanik. Tetap. Gitu. Nah, itu tadi kurang lebih numpang ngopi kali ini bareng Ya, Om obatnya Bud belum habis. di bengkel Ayo ST. Untuk yang mau tanya-tanya seputar Vespa balap, langsung aja nanti dikontak ke Om Bud. Boleh. Kontak dan alamatnya ada di link deskripsi. Nah, dikasih. Buat next siapa lagi nih? Kira-kira yang bisa kita datengin? Bocoran. Komen aja di bawah ya kan. Anjay. Makasih banyak Om Bud udah dikasih waktu buat ngobrol-ngobrol, buat numpang ngopi. Bebas. Ya. Mudah-mudahan Vespa balap Indonesia Hidup lagi lo ya. hidup lagi, bisa menghidupkan Bangkit kembali lagi. Amin. dunia perbalapan Ya. Vespanya lagi. Oke. Sekian dari kita. Saya Idon Bubut. Saya Fikri Monel. Sampai jumpa di video selanjutnya.